Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak RS. Nah, pada kesempatan kali ini kakak akan membahas materi mengenai surat. Nah, tentunya adik sudah tahu kan dengan surat? Sudah pernah mengirim surat atau sudah pernah menulis surat? Kira-kira surat yang adik tulis atau surat yang adik terima, nah kira-kira termasuk surat pribadi kah atau surat resmi? Nah, untuk lebih jelasnya akan menjelaskan materi mengenai surat. Surat dapat diartikan sebagai sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi dari satu pihak ke pihak lainnya. Nah, surat juga dibedakan atas dua jenis loh, Dek. Yang pertama, surat pribadi. Yang kedua, surat resmi atau surat dinas. Nah, surat pribadi adalah surat yang ditulis oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi, bukan sebagai wakil atau urusan yang berkaitan dengan kelembagaan atau kedinasan. Nah, jadi surat pribadi ini ditulis oleh seseorang, bukan secara bersama. Nah, surat pribadi ini juga dibedakan atas dua loh, Dek. Yang pertama, surat pribadi perorangan, dan yang kedua, surat pribadi resmi. Nah, apakah adik-adik sudah bisa membedakannya? Nah, baiklah, kakak akan menjelaskan apa sih perbedaan kedua surat pribadi ini. Baiklah, Dek, untuk surat pribadi perseorangan merupakan surat yang ditujukan untuk teman, sahabat, dan keluarga. Contohnya, nah, adik-adik mengirim surat kepada salah satu sahabat atau salah satu pihak keluarga yang isinya mungkin sekedar menanyakan kabar atau berbagi cerita tentang pengalaman atau kejadian yang terjadi hari ini. Nah, adik-adik kan menulis surat tuh. Nah, itu disebut dengan surat pribadi bersifat perorangan. Nah, yang kedua, surat pribadi bersifat resmi. Nah, surat pribadi bersifat resmi adalah surat yang ditulis untuk diajukan kepada instansi terkait yang bersifat resmi. Nah, contohnya, adik ketika ke sekolah pasti ada merasa sakit atau ada keperluan mendadak sehingga tidak bisa mengikuti pelajaran hari ini. Nah, tentunya adik mengirim surat kepada pihak sekolah. Surat yang adik kirim itu termasuk ke dalam surat pribadi yang bersifat resmi. Kenapa? Pasti bingung kan? Karena surat yang adik kirim itu kan ditujukan kepada instansi dinas pendidikan. Nah, ke sekolah. Nah, itu kan instansinya resmi. Nah, isinya kan pribadi. Nah, masalah pribadi adik kan, kenapa adik nggak bisa mengikuti pelajaran? Nah, mungkin karena adik sakit, ada urusan keluarga. Nah, itu isinya kan bersifat pribadi. Makanya disebut sebagai surat pribadi bersifat resmi. Nah, sampai di sini adik-adik paham? Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, surat pribadi dan surat pribadi resmi dan perbedaan surat pribadi. Yang ketiga, perbedaan surat pribadi dan yang ketiga, perbedaan surat pribadi bersifat resmi dan surat pribadi bersifat perorangan. Nah, perbedaannya ya, Dek, kalau surat pribadi perorangan menggunakan bahasa yang bebas. Nah, walaupun menggunakan bahasa yang bebas, tapi konteksnya tetap kita perhatikan ya, Dek, yaitu menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Kalau kita mengirimi surat kepada sahabat, nah tutur bahasa kita harus diperhatikan. Nah, kalau seandainya kita mengirimi surat kepada orang yang lebih besar, nah tentu tutur kata kita, nah kalimat yang kita gunakan harus sopan juga, meskipun dia dalam format bebas. Nah, yang kedua, surat pribadi bersifat resmi, yaitu surat yang menggunakan bahasa yang baku. Bahasa yang baku berarti bahasa yang memiliki aturan sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Nah, jadi kita tidak boleh memiliki atau menulis dengan menggunakan bahasa yang terlalu bebas, karena kita mengirimnya dalam konteks formal atau dalam bentuk resmi. Adik-adik, selanjutnya surat pribadi juga memiliki ciri-ciri. Nah, salah satu ciri-ciri surat pribadi yang pertama, dia menggunakan kop surat. Jadi adik-adik bagaimana? Sudah bisa membedakan surat pribadi resmi dengan surat pribadi perorangan? Nah, kalau seandainya adik-adik sudah bisa, kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu ciri-ciri surat pribadi. Ternyata ciri-ciri surat pribadi ya. Jadi adik-adik sudah bisa membedakan bagaimana perbedaan antara surat pribadi bersifat resmi dengan surat pribadi bersifat perorangan. Nah, kalau seandainya sudah bisa membedakan, nah kita lanjut ke ciri-ciri surat pribadi. Nah, surat pribadi juga memiliki ciri-ciri loh, Dek. Yang pertama, surat pribadi tidak menggunakan kop surat. Nah, kenapa tidak menggunakan kop surat? Karena kalau menggunakan kop surat itu termasuk ke dalam surat resmi. Yang kedua, berisi tanggal, alamat surat, pembuka surat,
masalah pribadi. Nah, menanyakan kabar, keperluan pribadi, dan tujuan komunikasi pribadi yang lainnya. Nah, itu termasuk ke dalam semua ini termasuk ke dalam ciri-ciri surat pribadi. Oke, sampai di sini adik paham? Nah, untuk contoh surat pribadi kakak akan berikan ya. Nah, untuk contoh surat pribadi perorangan kakak akan berikan ya, Dek. Nah, adik-adik bisa perhatikan. Nah, bisa dipahami, Dek. Nah, tolong adik-adik bisa memperhatikan contoh surat yang kakak berikan. Nah, di sini sudah ada ya, Dek, bagaimana bentuk surat pribadi perorangan. Silakan dibaca ya, Dek. Oke, baiklah adik-adik. Nah, ini adalah contoh surat pribadi yang bersifat perorangan. Nah, bisa adik-adik lihat sendiri kan? Oke, yang pertama, nah, tidak memiliki kap surat atau kepala surat. Nah, jadi di sini pada contoh surat pribadi bersifat perorangan langsung saja kepada tempat dan tanggal surat. Nah, selanjutnya ada alamat yang dituju. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam bagian struktur suratnya, yaitu ada pendahuluan. Nah, sebagaimana pendahuluannya berbunyi, bagaimana kabar ibu? Semoga sehat selalu. Semoga selalu sehat. Nah, selanjutnya ada isinya. Kemudian ada kalimat penutup surat. Oke, setelah itu ada salam penutup dan dijelaskan nama terangnya.